Nabila Putri Zela dengan NIM 2302667 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempersembahkan presentasi saya pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, MHum MIP, dengan materi yang berjudul Rentangan Manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Menurut Hafayol, jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan, sedang setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk oval dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan rentang berada pada tingkat paling rendah. Sedangkan rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flap, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit dan akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi, yaitu semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin kecil. Yang kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, rentangan semakin kecil. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentangan semakin kecil. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin kecil. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer semakin sedikit, perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin kecil. Yang keenam, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas, lebih banyak beban yang diterima pengawas atau pelaksana dalam fungsi-fungsi penarikan, latihan dan pengawasan mutu, rentangan semakin kecil. Ada pula keterampilan manajerial. Menurut Ralph M. Stockdale 1971, kepemimpinan manajerial sebagai proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang dihubungkan dengan tugas daripada anggota kelompok. Implikasi dari pendapat tersebut bisa disimpulkan: 1. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau bawahan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi otoritas yang tidak mungkin seimbang di antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, secara legal mampu memberikan bawahan berupa perintah atau pengarahan. Manajer juga dapat mempengaruhi bawahan dengan berbagai sifat kepemimpinan. Kepemimpinan perpustakaan menurut Sutarno 2006-1945 merupakan satu kesatuan dari suatu komponen, merupakan apa yang harus dipunyai, dijalankan, dan dipergunakan oleh setiap orang yang berkedudukan sebagai pemimpin perpustakaan. Yang harus dipunyai antara lain yaitu yang pertama kemauan, sifat-sifat yang atau kecakapan atau skill. Yang harus dijalankan yaitu tugas, kewajiban, wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan kegiatan-kegiatan. Yang harus dipergunakan antara lain yaitu teknik dan sarana. Selanjutnya yaitu kualifikasi pemimpin.
Ada pula yang pertama, pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungan. Artinya, mau mendengarkan saran, pandangan, nasihat, dan pandangan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, pemimpin harus menjadi teladan tentang hal-hal yang ia instruksikan, ajarkan, dan harapan dari bawahan atau pengikutnya. Yang ketiga, pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, atasan dan bawahannya, misi dan tujuan organisasinya. Yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Yang kelima, pemimpin harus mampu menggerakkan dan memberi semangat pada bawahan. Yang keenam, mampu memberikan dukungan dan motivasi atau Tuuri Handayani. Adapun menurut Siswanto 2006-155, kualifikasi antara lain yang pertama, watak dan kepribadian yang terpuji, yaitu sebagai cerminan bawahan, motivasi dan moral. Yang kedua, prakarsa yang tinggi, mempunyai inisiatif, gagasan, dan kesediaan menanggung kegagalan. Yang ketiga, hasrat melayani bawahan, yaitu percaya pada bawahan, selalu mendengarkan pendapat, keinginan membantu bawahan. Yang keempat, inteligensi yang tinggi, mampu menganalisis permasalahan, belajar dengan cepat, memiliki minat untuk maju. Yang kelima, berorientasi ke masa depan, memiliki intuisi, kemampuan memprediksi visi. Yang keenam, sikap terbuka dan lugas atau sikap terbuka mempertimbangkan fakta dan inovasi baru, konsisten kepribadiannya, inovatif, berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Adapun tipe kepemimpinan menurut D.R. Terry dan Siswanto. 1. Kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam melaksanakan tindakannya dilakukan dengan cara kontak pribadi, instruksi disampaikan secara langsung oleh manajer. Yang kedua, kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Segala peraturan dan kebijakan yang berlaku melalui bawahannya atau pendelegasian kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership. Manajer tipe ini biasanya bekerja sungguh-sungguh, teliti, dan cermat. Segala instruksi harus dipatuhi para bawahan dan para bawahan tidak berhak mengomentari. Yang keempat, kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Manajer merupakan bagian integral yang sama sebagai elemen yang perusahaan dan secara bersamaan seluruh elemen bertanggung jawab terhadap perusahaan. Individu bawahan merupakan potensi yang berharga dalam usaha merealisasikan tujuan sehingga setiap bawahan turut berpartisipasi. Selanjutnya, kepemimpinan paternalistik atau paternalistic leadership. Cirinya suatu kepengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan antara manajer dengan perusahaan. Tujuannya melindungi dan memberi arah, tindakan, dan perilaku ibarat peran seorang bapak kepada anaknya. Yang terakhir, kepemimpinan menurut bakat atau indigenous leadership merupakan dampak pembawaan sejak lahir dan mungkin disebabkan adanya faktor keturunan. Selanjutnya itu ada juga gaya pemimpin. Gaya-gaya pemimpin itu ada pertama, telling atau pemimpin memberi instruksi dan menguasai pelaksanaan tugas dan kinerja anak buahnya. Yang gaya kedua, sayling, pemimpin menjelaskan keputusannya dan membuka kesempatan untuk bertanya bila kurang jelas. Gaya ketiga, participation, pemimpin memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide sebagai dasar pengambilan keputusan. Gaya keempat, delegating, pemimpin melimpahkan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Selanjutnya ada juga peranan manajerial. Menurut Henry Misbrand, peranan manajer yaitu yang pertama, figurehead role atau peran sebagai kepala. Peranan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Yang kedua ada leader role atau peran pemimpin. Peranan untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan di mana manajer perlu mengarahkan, memotivasi, menciptakan kondisi yang mungkin untuk bekerja bagi pengikutnya. Yang ketiga ada liaison role atau peran penghubung.
Peranan yang mengharuskan manajer melakukan interaksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, ada juga monitor role atau peran pemantau. Peranan ini yang mengharuskan seorang manajer untuk menjadi pencari, penerima, dan pengumpul informasi agar supaya mampu mengembangkan pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnya. Yang selanjutnya ada juga disseminator role atau peran penyebar. Peranan yang mengharuskan seorang manajer sebagai penyebar informasi ke seluruh jajaran organisasi yang menjadi tanggung jawab ini dimungkinkan karena ia memiliki akses pada semua informasi melalui peran monitornya. Yang selanjutnya ada spokesman role atau peran juru bicara. Peranan ini peran manajer untuk mewakili organisasi untuk menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasinya. Yang selanjutnya ada entrepreneur role atau peran wirausaha. Peran sebagai pemrakarsa dan perancang bagi sejumlah perusahaan yang terkendali dalam organisasinya. Selanjutnya ada juga disturbance handle role, peran penghalu gangguan, yaitu peran yang membawa manajer untuk bertanggung jawab ketika organisasinya mengalami krisis yang seringkali tidak direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada resource allocator of role, peran pembagi sumber daya. Peran manajer sebagai penentu di dalam mengalokasi sebagai sumber daya seperti keuangan atau dana untuk kegiatan tertentu di dalam organisasi. Dan yang terakhir ada negotiator role atau peran perundingan. Peran yang menempatkan manajer sebagai perunding baik dengan pihak-pihak dalam lingkungan, organisasi maupun pihak luar guna pemecahan bagi masa-masa yang dihadapi organisasi. Sekian penjelasan dari saya tentang tantangan manajer. Apabila ada kesalahan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.